Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ibnu Farhan Ramadan dari Universitas Siber Asia. NIM saya 230401010323. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan hasil rangkuman saya dari materi pertemuan 1 sampai 6 di mata kuliah Sistem Jaringan 1. Oke, kita mulai yang pertama aja. Sesi pertama yaitu membahas tentang Introduction to Network. Yang pertama ada hakikat jaringan dan referensi modern. Komunikasi digital saat ini hampir sama vitalnya dengan kebutuhan dasar manusia. Dengan adanya networking atau jaringan, individu, organisasi, dan perangkat dapat saling terhubung secara global. Kemudian yang kedua, ada ragam jaringan komputer. Ragam jaringan komputer ini dibagi beberapa jenis berdasarkan cakupan area, fungsi, dan topologinya. Yang pertama ada berdasarkan cakupan area, ada LAN, MAN, WAN. Yang LAN ini local area network, biasanya jaringan di sebuah rumah ataupun kantor. Kemudian MAN, Metropolitan Area Network, ini biasanya jaringan untuk lingkupnya di sebuah kota. Kemudian ada WAN, Wide Area Network, ini contohnya yaitu internet yang kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian yang kedua ada berdasarkan fungsi. Ada yang pertama yaitu client server. Client server ini ada satu server yang sebagai penyedia layanan dan beberapa klien sebagai pengguna layanan. Kemudian ada peer-to-peer. Nah, untuk peer-to-peer ini, setiap perangkat berlaku sebagai server maupun sebagai klien. Kemudian yang ketiga ada berdasarkan topologi. Ada 3 jenis topologi yang umum digunakan, antara lain topologi bus, di mana setiap perangkat yang ada di jaringan terhubung ke satu kabel utama. Kemudian ada topologi star, di mana setiap perangkat yang ada di topologi ini terhubung ke switch pusat, dan ada topologi ring, di mana pada topologi ini setiap perangkat terhubung dalam lingkaran, di mana data dikirim dari satu perangkat ke perangkat berikutnya. Kemudian ada komponen utama dalam jaringan komputer. Yang pertama ada hardware. Hardware ini berupa perangkat fisik yang digunakan untuk berkomunikasi dalam jaringan komputer, misalnya komputer, laptop, ataupun smartphone. Kemudian ada router, switch, hub sebagai hardware untuk penghubung antar perangkat. Dan ada kabel jaringan ataupun perangkat nirkabel seperti Wi-Fi adapter. Berikutnya ada software. Software ini membantu brainware untuk berkomunikasi dengan hardware. Software ini bisa berupa OS, baik itu seperti Windows, macOS, ataupun Linux. Selain itu, software juga ada yang berupa protokol jaringan seperti TCP/IP yang berfungsi untuk mengatur jaringan. Terakhir ada media transmisi yang bertugas untuk mentransmisikan jaringan atau menyalurkan jaringan. Ini bisa berupa media kabel seperti kabel tembaga atau coaxial cable, ataupun fiber optik, dan nirkabel seperti sinyal radio atau inframerah. Kita lanjut ke sesi yang kedua, yaitu Basic Switch and Device Configuration. Yang pertama ada Cisco iOS Access. Untuk Cisco iOS Access ini yang pertama dibahas adalah operating system yang terdiri dari 3, yaitu shell yang merupakan tampilan antarmuka yang memperbolehkan pengguna untuk meminta tugas spesifik dari komputer. Kemudian ada kernel yang mengkomunikasikan antara hardware dengan software di sebuah komputer dan melakukan manajemen berbagai sumber daya perangkat yang digunakan untuk memenuhi persyaratan perangkat lunak. Kemudian ada hardware yang merupakan bagian fisik di sebuah komputer, termasuk elektronik yang mendasarinya. Kemudian yang kedua, ada GUI, Graphic User Interface, yang memperbolehkan user untuk berinteraksi dengan sistem menggunakan lingkungan yang terdiri dari grafik icon, menu, dan jendela. GUI ini lebih user-friendly dan untuk pelatihannya lebih mudah untuk dipahami dibandingkan dengan CLI. Kemudian ada tujuan sebuah OS. OS dalam sebuah komputer memungkinkan pengguna untuk menggunakan mouse dalam membuat pilihan atau menjalankan program. Selain itu, bisa juga user memasukkan teks dan perintah text-based. Sedangkan OS jaringan biasanya berbasis CLI yang memungkinkan teknisi jaringan menggunakan keyboard untuk menjalankan program jaringan CLI-based, menggunakan keyboard dan untuk input teks dan perintah berbasis teks. Berikutnya ada metode akses yang biasa digunakan. Ada 3 di sini, yaitu yang pertama konsol, merupakan manajemen port fisik yang digunakan untuk mengakses perangkat dan untuk memberikan pemeliharaan. Kemudian ada secure shell atau SSH, yang dimana menetapkan koneksi CLI jarak jauh yang aman ke suatu perangkat melalui antarmuka virtual melalui suatu jaringan. Metode ini direkomendasikan menghubungkan suatu perangkat dari jarak jauh.
Kemudian ada telnet. Secara konsep ini sama seperti SSH, namun tidak aman. Kenapa? Karena autentikasi pengguna, kata sandi, dan perintah dikirim dalam bentuk teks biasa. Kemudian berikutnya ada terminal emulation program. Terminal emulation program ini digunakan untuk connect ke sebuah perangkat jaringan, baik melalui konsol maupun SSH telnet. Nah, contohnya yang biasa atau umum digunakan yaitu PuTTY. Berikutnya ada iOS navigation. Yang pertama ada primary command modes. Nah, primary command modes ini dibagi dua, ada user exec mode dan privilege exec mode. Nah, biasanya kalau user exec mode ini hanya sejumlah perintah monitoring mendasar, di mana di dalam konsolnya itu biasanya bentuknya menggunakan kurung siku atau bracketnya tuh yang bentuk sudut lancip. Kemudian ada privilege exec mode yang dimana memiliki akses yang lebih luas, bahkan ke semua perintah dan akses. Biasanya di konsol itu simbolnya menggunakan pagar. Kemudian yang kedua ada configuration mode and sub-configuration mode. Yang pertama ada global configuration mode yang digunakan untuk masih opsi konfigurasi pada perangkat. Ada line configuration mode yang digunakan untuk konfigurasi konsol, SSH, telnet, ataupun akses aux. Kemudian ada interface configuration mode yang digunakan untuk konfigurasi sebuah switch, port, ataupun interface router. Kemudian ada navigation between iOS modes. Yang pertama ada privilege exit mode yang tadi sudah dijelaskan. Nah, ini untuk beralih dari user exec mode ini bisa pakai perintah enable. Kemudian ada global configuration mode. Untuk masuk dan keluarnya ini menggunakan perintah configure terminal. Kemudian untuk kembali ke privilege exec mode itu bisa pakai perintah exit. Kemudian ada line configuration mode yang dimana untuk masuk dan keluarnya menggunakan perintah line. Kemudian manajemen line berikutnya itu diikuti. Misalnya line 1, makanya inputnya L1. Kemudian untuk kembali ke global configuration mode, gunakan perintah exit. Ada sub configuration mode di poin keempat, yang dimana untuk keluar dari sub configuration ataupun apapun ke global configuration mode itu pakai perintah exit. Sedangkan untuk kembali ke privilege exec mode itu menggunakan perintah N atau kombinasi Ctrl plus Z. Kemudian untuk berpindah langsung dari setiap atau dari masing-masing sub configuration ini bisa uh, ketik perintah mode subkonfigurasi yang akan diinginkan. Kemudian ada the command structure. Nah, strukturnya itu seperti ini ya. Yang pertama ada prompt. Prompt ini nama perangkatnya biasanya switch. Nah, ini yang tadi bracket yang saya maksud. Kemudian command-nya yaitu ini show. Ada show, terus ada yang tadi untuk beralih. Itu bisa menggunakan enable, exit, ataupun end. Nah, kemudian ada space-nya ya di antara komen dengan argumen. Nah, ini perlu dipilih spasi. Kemudian keyword atau argumen ini menjadi semacam tambahan yang melengkapi komen tersebut. Misalnya kayak yang tadi untuk masuk ke subconfiguration, itu jelaskan. Termasuk untuk line configuration, line berapa yang akan dikonfig. Itu dijelaskan di bagian keyword atau argumen. Berikutnya ada sesi 3 protokol dan model. Yang pertama kita bahas ada rules. Ada communication fundamental. Jaringan dapat bervariasi dalam ukuran dan kompleksitas. Dan ada 3 elemen penting dalam berkomunikasi dalam bentuk apapun. Yang pertama ada sumber atau sender, ada tujuan atau receiver, ada juga saluran atau media yang menyediakan jalur komunikasi. Kemudian ada communication protocol. Setiap komunikasi yang terjadi ini pasti ada protokol yang merupakan aturan yang akan digunakan atau diikuti oleh komunikasi, dan aturan ini bervariasi bergantung dengan protokol. Kemudian ada rule establishment, di mana individu harus menggunakan aturan atau kesepakatan yang telah ditetapkan untuk mengatur percakapan. Protokol ini harus memperhitungkan persyaratan berikut ini. Ada pengirim dan penerima yang teridentifikasi, bahasa dan tata bahasa umum, kecepatan, dan waktu pengiriman. Kemudian ada network protocol requirement. Nah, persyaratannya itu ada message encoding, message formatting and encapsulation, message size, message timing, message delivery option. Kemudian ada message encoding, di mana encoding merupakan proses mengubah informasi menjadi bentuk lain yang dapat diterima dalam transmisi.
Sedangkan decoding ini kebalikan dari encoding. Jadi untuk menafsirkan informasi yang dikirim. Kemudian ada message formatting dan encapsulation. Ketika sebuah pesan dikirim, pesan tersebut harus menggunakan format atau struktur tertentu. Format bergantung pada jenis saluran atau pesan yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut. Kemudian ada message size. Encoding antar host harus dalam format yang sesuai pada mediumnya. Yang pertama ada pesan yang dikirim melalui jaringan diubah dalam bentuk bit. Kemudian bit dikodakan ke dalam pola cahaya, suara, ataupun impuls listrik. Host tujuan harus memecahkan kode sinyal untuk menafsirkan pesan yang dikirim. Kemudian ada message delivery option. Nah, ini tuh ada unicast, multicast, broadcast. Kalau unicast ini one to one, multicast ini one to many, tapi tidak ke semua yang ada di jaringan. Kemudian broadcast ini mengirim ke semua perangkat yang ada di jaringan. Berikutnya ada protocols. Network Protocol Overview. Network protokol ini mendefinisikan himpunan aturan. Protokol dapat diterapkan di perangkat entah software, hardware, maupun keduanya. Protokol memiliki function, format, dan rules. Yang kedua ada Network Protocol Function. Protokol ini memiliki satu atau beberapa fungsi seperti addressing, untuk mengidentifikasi pengirim dan penerima, reliability, memberikan jaminan pengiriman data, flow control, memastikan aliran data berjalan pada kecepatan yang efisien, sequencing, dan error detection dan application interface. Kemudian ada protokol interaction. Setiap protokol ini memiliki fungsi dan formatnya masing-masing. Ada HTTP untuk mengatur cara web server dan klien dalam berinteraksi. Ada TCP untuk mengatur percakapan individual, IP, dan Ethernet. Kemudian ada protokol switch, yang dimana setiap protokol harus bekerja dengan protokol lain. Protokol switch ini merupakan sekelompok protokol yang sering berkaitan yang diperlukan untuk melakukan fungsi komunikasi. Nah, jika dilihat dari segi lapisan, ada higher layer dan lower layer. Di mana di sini ada evolution of protocol switch. Yang pertama ada Internet Protocol Switch yang dikelola oleh IETF, kemudian ada OSI protokol yang dikembangkan oleh ISO dan itu. Kemudian ada Apple Talk yang eksklusif oleh Apple Inc. Kemudian ada Novel Network yang dikembangkan juga oleh Novel. Berikutnya ada sesi keempat yaitu physical layer. Tujuannya, tujuan di mana sebelum setiap komunikasi jaringan terjadi, koneksi fisik ke sebuah jaringan lokal harus ditetapkan. Nah, ini koneksinya itu bisa berupa kabel ataupun nirkabel untuk menguji setiap perangkat yang ada di dalam satu LAN ini harus terkoneksi terlebih dahulu. Nah, biasanya perangkat ini hanya memiliki satu NIC, namun ada beberapa perangkat yang memiliki beberapa NIC sekaligus. Kemudian ada physical components. Physical layer standar membahas tiga area fungsional. Ada physical components, encoding, dan signaling. Encoding sendiri encoding ini mengubah aliran bit menjadi format yang dapat dikenali oleh perangkat berikutnya di jalur jaringan. Encoding ini memberikan pola yang dapat diprediksi yang dapat dikenali oleh perangkat berikutnya. Kemudian ada signaling. Signaling method merupakan bagaimana bit 1 dan 0 direpresentasikan oleh media fisik. Kemudian ada bandwidth. Bandwidth ini kapasitas sebuah media dalam membawa data. Adapun terminologi bit bandwidth ini diantaranya itu ada latency, merupakan jumlah waktu termasuk delay-nya. Kemudian ada throughput yang merupakan ukuran transfer bit melalui media selama periode waktu tertentu. Yang terakhir ada goodput yang merupakan ukuran data yang dapat digunakan yang ditransfer selama periode waktu tertentu. Goodput ini hasil perhitungan dari throughput dikurangi traffic overhead. Berikutnya ada karakteristik of copper cabling atau kabel tembaga. Nah, ini kabel tembaga ini merupakan jenis kabel yang paling sering digunakan atau yang paling banyak digunakan. Alasannya ya karena murah, mudah saat pemasangan, juga memiliki resistensi rendah terhadap arus listrik. Kabel tembaga ini juga memiliki kelemahan, yaitu atenuasi, yang merupakan kondisi di mana semakin jauh dari sinyal listrik harus bergerak, maka sinyalnya akan semakin lemah. Kemudian sinyal listrik ini rentan terhadap intervensi dari dua sumber yang dapat mendistorsi dan merusak sinyal data, atau biasa dikenal dengan electromagnetic interference dan frekuensi interference serta crosstalk. Namun untuk mengatasinya ada beberapa langkah, yaitu kepatuhan ketat terhadap batasan panjang kabel. Jadi batasan kabelnya itu ditentukan supaya tidak terlalu panjang. Kemudian ada beberapa jenis kabel juga yang mengurangi EMI dan RFI.
dengan menggunakan pelindung dan pentanahan logam atau grounding. Kemudian yang ketiga ada beberapa jenis kabel tembaga mengurangi crosstalk dengan memilih kabel. Jadi diulir kabelnya itu, di twisted. Adapun tipe kabel tembaga yang pertama ada UTP, Unshielded Twisted Pair. Nah, ini biasanya yang paling sering kita gunakan ya, di mana ujung-ujungnya itu ada konektor RJ45-nya. Nah, untuk UTP ini ada lapisan jaket yang melindungi kabel untuk menghindari dari kerusakan fisik. Kemudian ada STP, Shielded Twisted Pair. Kabel ini punya proteksi yang lebih baik karena biasanya menggunakan anyaman baja atau braided secara untuk jaket luarnya gitu ya. Kemudian ada coaxial cable, di mana selongsong kabel pada bagian luar dapat mencegah kerusakan fisik yang ringan, anyaman tembaga, ataupun braided ya. Juga biasanya pakai foil, lapisan foil, berfungsi sebagai kabel kedua dalam rangkaian dan sebagai pelindung konduktor bagian dalam. Ada beberapa tipe berbeda untuk coaxial kabel ini di bagian konektornya. Kalau tadi kan STP sama UTP itu portnya sama, biasanya pakai port RJ45. Sedangkan ini tuh ada dua situasi yang berbeda, di mana itu juga akan mempengaruhi port yang digunakan. Ada wireless installation, biasanya memasang antena untuk perangkat wireless, dan ada cable internet installation, digunakan untuk memasang kabel di tempat pelanggan. Berikutnya ada properties of fiber optic cabling. Nah, tidak umum, karena fiber optik ini harganya lebih mahal dibandingkan dengan UTP. Namun kabel ini ideal dalam beberapa skenario jaringan. Biasanya fiber optik ini digunakan untuk mengirimkan data dalam jarak yang jauh dengan bandwidth yang lebih tinggi dibandingkan dengan media lainnya. Fiber optik ini kurang rentan terhadap teredaman, namun sepenuhnya kebal terhadap MI atau FI. Kabel fiber optik dibuat dari untaian kaca yang sangat murni dan sangat tipis. Laser atau LED digunakan untuk mengkodekan bit sebagai pulse of light. Fiber optik berfungsi sebagai pemandu gelombang untuk mengirimkan cahaya antara kedua ujung dengan kehilangan sinyal yang minimal. Oke, berikutnya yaitu sesi kelima ya. Sesi kelima ini merancang pengalamatan jaringan. Yang pertama ada IPv4 atau IP versi 4 yang diterapkan oleh Internet Assigned Number Authority atau IANA, di mana sistem pengalaman ini saat ini dibagi menjadi IPv4 dan IPv6, di mana IPv4 ini 32 bit dan IPv6 itu 128 bit, yang menggunakan sistem bilangan biner dan desimal. Untuk IPv4 memiliki range dari 0.0.0.0 sampai 255.255.255.255 dan memiliki host address, experimental address, dan juga multicast address dengan range-range berikut. Kemudian ada struktur IP address. Nah, biasanya untuk strukturnya ini dibagi dalam 3 kelas, yaitu ada kelas A dengan subnet mask 255.000, kemudian kelas B yang subnet masknya 255.255.000, kemudian kelas C yang subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian dalam penerapannya juga ada logika N dan prefix length. Prefix length ini logika N ini seperti ini ya prinsipnya. Jadi 1N1 bernilai 1, 1N0 bernilai 0, 0N1 bernilai 0, 0N0 bernilai 0. Kemudian ada prefix length, merupakan bentuk penulisan singkat dari subnet mask. Memiliki nilai yang sama dengan jumlah bit 1 pada subnet mask, dituliskan dalam bentuk notasi slash. Biasanya ada yang slash 24, slash 26, nah itu prefix length-nya. Kemudian alamat network, host, dan broadcast. Nah, network address ini semua host bit 0. Nah, contohnya ini untuk IP-nya. Kemudian ada broadcast address, semua host bit 1. Nah, ini tuh yang di akhirnya 255 broadcast address tuh biasanya paling terakhir dari sebuah address. Kemudian alamat host, host address biasanya di antara dari network address dan broadcast address. Nah, ini diambil dari contoh jaringannya yaitu IP 192.168.10.0/24. Nah, ini namanya prefix length. Berikutnya ada beberapa tipe IPv4. Yang pertama ada private address.
yang tidak dapat digunakan pada jaringan internet, dikenalkan pada tahun 1990 karena keterbatasan IPv4. Biasanya digunakan untuk internal networks dengan blok private address seperti rincian berikut. Kemudian ada special address, di mana ada IP loopback, default root, link local address, testnet address, dengan range detail pada poin 1 sampai 4. Berikutnya ada classful addressing. Dan adanya classful addressing ini menyebabkan banyak alamat yang tidak terpakai dan mengakibatkan ketersediaan IPv4 sehingga diciptakanlah CIDR, Classless Inter Domain Routing, atau biasanya disebut CIDR. CIDR memungkinkan service provider untuk mengangkatkan IPv4 addresses pada beberapa bit boundary address prefix length sebagai pengganti kelas A, B, dan C. Kemudian ada penerapan IP address, yaitu secara statik yang kita konfigurasi secara manual, kita inputkan secara manual IP-nya. Kemudian ada dynamic address yang biasanya diatur oleh DHCP, Dynamic Host Control Protocol. Jadi IP-nya itu nanti otomatis diberikan dari perangkat jaringan. Kemudian yang terakhir yaitu ada pembahasan mengenai subnetting. Yang pertama adalah latar belakangnya. Sedikitnya ada dua latar belakang penerapan subnetting, yaitu karena semakin banyak host yang terhubung dalam satu media, dan juga kebutuhan mengenai keamanan jaringan. Kemudian ada pembentukan subnetting. Dalam membentuk subnetting didasari dua hal, yaitu jumlah jaringan dan jumlah host. Adapun langkah-langkahnya, jika eh, pembentukan subnetting ini berdasarkan network, yaitu yang pertama menentukan jumlah jaringan atau subnet yang dibutuhkan. Kemudian menghitung jumlah bit 1 yang diwakilkan oleh X berdasarkan rumus 2 kali lebih dari sama dengan jumlah subnet. Kemudian jumlah bit host ID baru adalah host ID lama dikurangi jumlah bit nomor 2. Yang keempat, isi subnet ID dengan 1 dan jumlahkan dengan net ID lama. Sedangkan jika untuk membentuk subnetting berdasarkan jumlah host, yang pertama yaitu menentukan jumlah host yang dibutuhkan, kemudian menghitung jumlah bit 0 yang diwakili oleh Y berdasarkan rumus 2 pangkat Y dikurangi 2 lebih dari sama dengan jumlah host per subnet, di mana jumlah bit host ID baru merupakan jumlah bit pada nomor 2. Subnet ID baru adalah jumlah subnet ID lama dengan jumlah bit sama dengan 1. Oke, kita bahas yang terakhir yaitu sesi 6, membahas mengenai konfigurasi switch pada jaringan. Jaringan komputer ini kita mulai dari definisinya, yang merupakan beberapa perangkat komputer yang terhubung dengan media tertentu dengan tujuan bisa berbagi sumber daya. Adapun unsur-unsurnya yaitu ada device, eh, perangkat yang digunakan untuk berkomunikasi, medium, eh, antar perangkat ini berkomunikasi dengan medium ini. Kemudian ada message, informasi yang dikirimkan oleh media, dan rules atau aturan, biasanya dikenal dengan protokol. Kemudian ada end device, membentuk interface antara jaringan manusia dengan jaringan komunikasi. End device ini meliputi komputer, handphone, laptop, IP kamera, IV phone, dan printer network. End device ini bisa berperan sebagai client, server, ataupun keduanya. Kemudian ada intermediary device yang bisa berupa switch, hub, access point, router, dan firewall. Yang kedua ada media jaringan. Media jaringan merupakan saluran atau tempat informasi atau pesan atau data melakukan perpindahan. Adapun media jaringan ini termasuknya yaitu Ethernet yang dipatenkan oleh Xerox pada tahun 1977, di mana disarankannya pertama kali itu oleh Bob Metcalf dan David Brooks di Pusat Penelitian Xerox Palo Alto pada Mei 1973. Nah, pada tahun 1983, IEEE ini merilis standar 802.3 yang merupakan standar dasar untuk jaringan internet hingga saat ini. Kemudian, Ethernet ini biasanya menggunakan hub atau switch untuk menghubungkan perangkat-perangkat jaringan dengan menggunakan coaxial cable. Yang kedua ada hub dan switch. Nah, untuk memahami hub dan switch ini, perlu kita pahami lagi yang tadi ya, yang tiga tipe komunikasi transmisi data. Ada unicast, satu asal ke satu tujuan. Kemudian ada multicast, satu titik asal ke beberapa tujuan, tapi tidak semua. Kemudian ada broadcast, satu titik asal ke semua node dalam satu jaringan. Jadi traffic secara langsung mempengaruhi jumlah traffic pada jaringan atau perangkat jaringan. Jumlah traffic secara langsung mempengaruhi pemanfaatan bandwidth perangkat tersebut.
Nah, hub merupakan perangkat yang meregenerasi sinyal yang masuk atau frame dan mendistribusikannya ke semua port lain. Perangkat ini sering dianggap sebagai perangkat bodoh karena apapun yang masuk ke hub ini akan diteruskan eh, dengan broadcast ya, tipe broadcast. Jadi semua perangkat yang sebenarnya tidak butuh itu dikirimkan juga oleh hub. Jadi disebutnya sebagai perangkat yang bodoh. Kemudian yang kedua ada unmanaged switch, merupakan perangkat yang mengirimkan paket data unicast yang diterima hanya ke port di mana host tujuan terhubung. Semua switch pada jaringan secara langsung mengenai perangkat yang baru terpasang, membaca alamat MAC dan mencatatnya ke dalam tabel alamatnya. Kemudian ada managed switch, dapat beroperasi pada network tanpa dikonfigurasi terlebih dahulu, seperti halnya unmanaged switch. Managed switch dapat diberi IP sendiri, sehingga port-port dapat dikonfigurasi dan keseluruhan switch dapat dikontrol. Berikutnya ada mode operasi switch. Pada switch, masing-masing port ada collision domain. Dapat berkomunikasi pada half duplex maupun full duplex. 10/100 Mbps. Traffic unicast dikirimkan hanya kepada port tujuan. Kemudian ada faktor pemilihan perangkat jaringan. Yang pertama ada harga, kemudian kecepatan dan tipe dari port atau interface. Yang ketiga ada kemampuan ekspansi, keempat ada kemampuan dikonfigurasi, dan terakhir ada fitur dan service. Berikutnya ada faktor pertimbangan penempatan perangkat jaringan. Yang pertama ada kelistrikan, terhindar dari listrik statis. Yang kedua ada posisi peletakan perangkat switch. Yang ketiga, posisi klien yang terhubung. Keempat, keamanan. Dan yang terakhir adalah kerapian instalasi. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan informasi ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.